minta berangkat, ya Rob, aku berangkat karenamu. Maka ibu, amalan apapun, seringan apapun bapak-bapak, bisa jadi itu yang membuat kita masuk surga. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan surga. Aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Mondar-mandir itu bukan gak ada kerjaan ya. Kayak kita kan di Indonesia, kemana mondar-mandir aja gak ada. Mondar saking senangnya di surga. Bu. Gara-gara apa kata Nabi? Ada yang tahu? Karena ada pohon yang menyintangi di jalan. Lalu dia singkirkan. Kata Nabi menyebutkan di sini, hadis sesuai. Gara-gara itu dia masuk surga. Bu. Amalan yang ringan ayahanda. Ringan banget. Pohon disingkirkan. Tapi karena ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla. Bukan dia singkirkan terus orang pas. Tolong foto dulu mas. Saya lagi singkirkan ini ya. Gak ada yang tahu ibu. Semua Allah yang tahu. Gara-gara itu dia masuk surga. Jadi jangan pandang enteng amalan bu. Ya, bisa jadi ibu subhanallah memberi sedekah yang ringan. Biasa. Tapi itu yang membuat kita masuk. Kita gak tahu amalan yang mana. Tapi pastikan hanya amalan yang ikhlas. Dia akan dinaikkan ke atas langit. Ya, Masya Allah ibu ya. Ada lagi ibu seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Pelacur loh bu. Masya Allah bapak-bapak pezina. Bukan sekali dua kali. Memang profesi. Tapi Allah Ta'ala ampuni dosanya. Karena suatu amalan ikhlasnya. Memberi minum seekor. Bukan memberi minumnya yang pentingnya. Ikhlasnya ada sampai didengar. Seorang wanita PSK. Oh enak ya kita setiap selesai minum anjing. Bukan. Ikhlasnya. Ikhlasnya itu bu. Maksudnya dia harus turun ke sumur. Gak ada mata yang melihat. Dan anjing lagi yang harus dia nih. Tapi karena itu dia masuk. Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah bapak ibu. Jadi kita gak tahu. Jangan melihat amalan itu gede besarnya. Yang dilihat adalah hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Wala ila ajsamikum. Walakin yanzur ila qulubikum. Wa a'malikum. Kata Allah. Kata Nabi SAW, Allah tidak melihat penampilanmu, bentuk tubuhmu, bentuk rupamu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Ibu, Allah nggak lihat ibu di hotel mana. Oh, kalau hotel Intercon, hotel Sofwa, hotel Zamzam, itu lebih banyak pahalanya. No. Ya? Atau travelnya yang mahal. Enggak, Allah nggak lihat ibu. Yang Allah lihat adalah keikhlasan ibu berangkat. Ya, Allah lihat hati kita. Ini yang ditatap oleh Allah hati. Maka ibu dalam perjalanan ini perjalanan hati ibu ya. Ini perjalanan hati. Makanya ibu Nabi Ibrahim ketika selesai meninggalkan anak istrinya di sana apa doanya? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah jadikan hati setiap manusia condong untuk pergi ke sini. Hati kalau saya bahasakan ya Allah jadikan hati setiap manusia rindu. Saya baru datang 2 pekan yang lalu. Kalau diajak Pak Marwan berangkat tadi, saya mau lagi, Bu. Saya alhamdulillah, Ibu, sudah 20 tahun jadi pembimbing haji dan umrah. Sejak tahun 2000. Sampai sekarang, jadi 22 tahun. Saya belum pernah mendengar ada jamaah yang saya bimbing, Ustadz, saya kapok, saya nggak mau berangkat lagi. Hati tuh kok kayaknya rindu betul, Ibu. Baru di Jeddah kayaknya rindu lagi. Nah ini makanya hati. Yang rindu hati atau rindu hati, Bu. Maka Ibu, dalam perjalanan ini libatkan selalu hati. Amalan hati. Bu. Ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Ini yang dilihat. Dan makanya ini yang dilihat oleh Allah SWT. Ibu jalan kaki, desak-desakan, ya sabar. Ya, ibu harus tawaf, desak-desakan, ya sabar, ikhlas, tawakal. Kadang-kadang kita bu di sana bu, kita lagi sholat. Kadang-kadang ada yang nginjak kepala kita. Namanya orang wudu, berdesak-desakan. Ya sabar, jangan sampai. Lu gak tahu ya, gue anggota dewan lo di Indonesia. Orang gak tahu, semua di mata sama Allah. Maka ibu subhanallah ini perjalanan yang Masya Allah. Perjalanan yang merupakan perjalanan kerinduan hati seorang hamba dengan Robnya pemilik rumah itu. Maka jadilah perjalanan ini Masya Allah kalau ibu bapak ikhlas. Biasanya kalau ikhlas itu Allah mudahkan. Bukankah ibu pernah dengar hadis 3 penghuni gua terjebak di gua kan? Lalu mereka gak bisa keluar kecuali amalan apa? Amalan ikhlasnya. Yang satu berdoa, ya Allah aku punya orang tua, aku ikhlas. Allah bukakan tuh. Ya satu lagi pernah ingin berzina, sudah dia kuasai perempuannya, tapi dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Ikhlas tuh. Yang satu lagi pernah punya karyawan, terus pergi ada satu yang tidak digaji, dia ambil datang gajinya, padahal sudah dijadikan modal untuk bikin ternak, disuruh ambil semua. Ikhlas. Terbuka itu pintu, pagar pintu kayu batu itu. Menunjukkan bahwasanya ibu amalan ikhlas akan memudahkan semua amalan kita. Maka ibu-ibu subhanallah saya pernah Pak Marwan
berangkat haji tahun berapa saya lupa ya, ada 8 bus. Nah waktu itu banyak yang sakit. Oleh pengurus travel bilang, Ustaz bagaimana kalau yang tersakit kita satu di atas bus? Oh boleh. Nah, habis itu banyak pembimbing, Ustaz siapa yang mau bimbing? Nggak ada yang mau, kenapa? Di atas itu orang-orang tua sakit semua, bawa balsam, bawa minyak angin. Saya bilang, adalah saya bismillah gitu. Ya Rob, Masya Allah, dalam perjalanan itu bus kita alhamdulillah selalu paling duluan nyampe. Ya ini mungkin karena jamaah yang di atas itu ikhlas semua, ya udah Ustaz kami pasrah semua. Ya. Nah oleh karenanya ibu-ibu subhanallah ya, ini penting sekali. Saya agak berlama-lama di sini masalah ikhlas Bapak Ibu karena inilah ruhnya amalan. Apa Bu? Ruhnya amalan kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya ketika kita bertalbiyah Ibu, perhatikan talbiyahnya. Labbaika la syarika lak, itu tauhid itu. Aku datang ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Aku tidak beribadah dan menunjukkan ibadahku kepada selainmu. Ya, nah itu masalahnya. Sebetulnya Bapak, ikhlas itu tauhid. Apa itu tauhid Bu? Mengesahkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu perhatikan Ibu, banyak. Saya tahun 2000 berapa Pak Moran? Ada wanita dari Sulawesi Selatan ditangkap askar gara-gara menggunting kiswah Ka'bah. Ya. Itu saya ada di sana Ibu. Ternyata apa Bu? Ternyata buat penglaris tokonya. Yang penglaris itu Allah Bu, Ar-Razzaq. Kenapa gak minta sama Allah? Nah Ibu, saya kemarin juga Pak Marwan ke apa itu Bukit Jabal apa namanya yang di Eropa itu? Jabal Rahmah. Ya sebetulnya bukan Jabal Rahmah nama aslinya. Itu banyak KTP Ibu. KTP orang Indonesia. Karena mereka meyakini ini bisa mengentengkan jodoh. Waduh Bu ya. Nah ini coba, ini kan syirik, enteng jodoh kepada Allah bukan kepada itu. Saya juga naik ke atas itu ada orang-orang, saya kira orang SYIAH ya mungkin. Dia tawaf di situ, tawaf di tugunya itu, tugunya Jabal Rahmah, tawaf di situ. Terus dia nulis-nulis di tugu itu. Nah ada orang Indonesia, travel Indonesia, saya tahu karena bahasa Indonesia, ikut juga tawaf. Saya bilang Bu nggak boleh. Kok ini boleh? Mau katanya, dia marahin saya katanya. Dia ikut tawaf. Aduh ya Allah, saya udah bilang, saya udah penuhin. Saya bilang nggak boleh Bu, tawafnya di Ka'bah ini nggak boleh. Wah, dia ikut tawaf di situ. Muter 7 putaran itu Bu. Allahu Akbar. Nah ini Bu, jangan sampai kita ke sana itu tauhid kita hilang. Ada lagi Ustadz Pak Baran, ada yang minta Ustadz di mana air Ja'rana. Loh kok air Ja'rana? Katanya bisa ini, bisa ini. Bu. Akhirnya pergi ke Ja'rana katanya beli sama orang-orang Bangladesh ya, dibodoh-bodohin pada air keran ya dikasih. Air Zam-Zam Bapak Ibu yang paling terbaik. Ngapain mau cari-cari air Ja'rana? Allahu Akbar ya Bu ya. Cari rumah kelahiran Nabi terus kemudian diusap-usap nanti ini. Ibu mengusap Ka'bah, rukun Yamani, menghapus dosa, itu yang ada sunnahnya. Mengusap Hajar Aswad itu menghapus dosa. Kalau mengusap apa namanya rumah kelahiran Nabi nggak ada keutamaannya. Itu benar kalau rumahnya Nabi, ada perselisihan. Kalau Ka'bah betul-betul asli itu Bu. Itu yang ada dalilnya. Kenapa nggak mengusap rukun Yamani yang kata Nabi menghapus dosa sebersih-bersihnya? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu ya, ikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat setan akan mengganggu Ibu dari sisi ini. Ya apalagi sekarang ada HP, ada media sosial. Saya bukan melarang Ibu foto-foto, boleh saja. Tapi niatkan itu hanya untuk kenangan kita. Bukan pun kalaupun kita men-share ke keluarga agar mereka bisa mungkin mendapatkan motivasi, ayo kita berangkat yuk. Itu bukan lihat nih, aku sudah doain kalian semua tuh. Doain orang di belakang punggungnya nggak usah lapor-lapor. Ya kan? Nah, oleh karena ibu-ibu ini penting ya sebelum kita masuk. Nah, karena itu di halaman 4 ini ya. Nah, itu yang pertama adab yang harus dilaksanakan bagi seorang yang ingin menunaikan ibadah umroh. Yang paling utama adalah ya itu lihat mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tapi tadi lillah, apalagi Bu setelah lillah? Billah. Apa maksudnya billah itu adalah bahwasanya amalan ibadah harus kita sandarkan bahwasanya hanya Allah yang telah memberikan kita kemampuan untuk beribadah. Supaya tidak ujub itu. Kalau tadi riya ini ujub. Makanya kan iyyaka na'budu. Ibnu Qayyim mengatakan inilah dua pondasi agama. Iyyaka na'budu adalah ikhlas. Apa yang bisa menghancurkannya? Riya.
Iyyaka nasta'in, tawakal. Apa yang bisa menghancurkannya? Ujub. Jangan ibu sampai, oh aku bisa umrah karena aku kaya. Ibu jangan. Kita ini bisa umrah karena murni Allah yang sayang sama kita, ibu. Allah tahu, bu, siapa kita ini banyak dosa. Tapi Allah Ta'ala sekarang mampukan ibu untuk datang ke sana. Yang Nabi katakan, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah itu menghapuskan dosa. Bukankah ini nikmat yang luar biasa, ibu? Maka ibu, subhanallah, Nabi SAW setiap selesai sholat ngajarin kita doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Agar kita itu beribadah murni karena apa? Saya bisa berangkat umrah ya Allah karena nikmat, karena hidayah, karena taufikmu. Bukan karena aku sehat, bu. Bukan karena aku kaya, karena Allah yang membimbing kita. Maka Nabi mengatakan tidak ada orang yang masuk surga karena amalannya, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah rahmat, bu, memberikan kita topik, hati kita lapang untuk berangkat umrah. Ya? Dan ini adalah nikmat karunia. Maka Nabi SAW mengatakan, jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang, yasta'miluhu, Allah Ta'ala akan memanfaatkannya. Kata sahabat, apa maksudnya yasta'miluhu? Kata Nabi, yuwaffiqhu li amalin saleh. Allah berinya topik untuk beramal saleh. Ya, itu bu ya. Jadi dua ini tadi. Kalau tadi ikhlas, sekarang tawakal. Bersandar kepada Allah, ibu. Ibu bisa haji, bisa umrah, bisa tawaf, itu pertolongan Allah, bu. Jangan dipuji, wah ini kalau bukan kamu yang bimbing saya nggak bisa umrah. Enggak, karena Allah yang bimbing kita, ibu. Ya, travel ini, Ammar Tour adalah hanya wasilah. Ya, berobat itu memang wasilah, tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah yang membimbing kita bisa umrah, bu. Adapun travelnya, pembimbingnya, guide-nya adalah sarana. Tapi ingat, bu, jangan sampai kita berterima kasih kepada guide, kepada ustadznya, kepada travelnya, tapi kita lupa bersyukur kepada zat yang telah memudahkan kita berangkat ini. Ya, maka ibu tawakal, ibu ya. Dan alhamdulillah, ibu, saya beberapa kali pengalaman, banyak orang yang gagah-gagahan akhirnya ya sakit. Saya pernah, bu, bawa orang tua kursi roda, ada yang dorong. Siapa ini, Pak? Ini mantu saya, Ustadz. Bude badannya. Nah, dia yang juga. Akhirnya apa? Perjalanan haji, dia yang sakit-sakitan, malah yang tua ini kabar kebalik gitu. Nah ini, bu, nggak boleh. Kita nggak tahu, bu. Bisa jadi ayahanda dan ibunda. Saya lihat ini, masya Allah, jamaah kita, mas. Gadis-gadis tempo dulu dan pemuda tempo dulu semua ini. Tapi jangan remehkan mereka, ya. Bisa jadi karena mereka tawakal kepada Allah. Allah kan. Justru di perang Hunain kita kalah. Karena merasa banyak. A'jabatkum kasratukum, kata Allah, kau merasa takjub, ujub, bangga dengan dirimu yang banyak itu. Tapi justru di perang Badar menang, padahal cuma 300 orang. Kenapa mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Maka ibu jangan lihat, ya Allah banyak banget umroh, tawaf gimana ya? Minta pertolongan kepada Allah, bu. Allah akan mudahkan. Ya. Baik ibu-ibu, kemudian, nah ini kita masuk yang ketiga, ini masuk ke sini. Kaidah beribadah adalah pilihlah bahwasanya ibadah harus disandarkan kepada cara syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu ya, karena itu Umar bin Khattab pernah mencium Hajar Aswad. Ketika dia mengucap, ibu, bapak pernah apa komentarnya beliau? Wahai Hajar Aswad, aku tahu ini a'lamu annaka hajar. Kau cuma batu. La tadurru wa la tanfa. Batu itu tidak bisa beri manfaat, bu. Ya, ibu terus cium Hajar Aswad, terus Hajar Aswad bikin kaya. Oh enggak. Wala tadur wala tanfa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa beri bahaya, enggak ada. Yang bisa memberi manfaat, bisa memberi bahaya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang kita selalu ucapkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya. Coba lihat akidahnya Umar bin Khattab. Kenapa aku menciummu? Karena aku melihat Rasulullah SAW mencium. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mengomentari perkataan Umar ini? Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama kaedahnya adalah at-taslimu lisyari, pasrah dan ittiba kepada Nabi SAW. Bukan masalah masuk akalnya, bu. Jadi bukan masuk akal enggak sih sayang, bukan itu ya. Ya. Bisa coba lihat, masuk akal enggak, bu, mencium Hajar Aswad menghapus dosa? Ya, bukan akal-akalan. Makanya Umar mengatakan kalau sudah berhadapan dengan ibadah, singkirkan akalmu. Tuh lihat.
Kalau si ibu nanti, kenapa 7 putaran ya? Ini kan cuma Ka'bah. Kenapa? Nggak ada akal, Bu. Kata Imam Ibnu Hajar, ini dari ulama besarnya mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya agama ini kaidahnya adalah mengikuti petunjuk. Sudah. Nah, dulu juga ada seorang khalifah Muawiyah. Ketika dia tawaf, dia usap semua sudut-sudut Ka'bah. Kata Ibnu Abbas, ya Muawiyah, yang diusap hanya 2. Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Oh, kata Muawiyah, dia kan khalifah. Ka'bah kan semuanya baik. Ya, kalau kita sekarang yang penting kan niatnya. Kita usap nggak apa-apa. Ini kan jangan tinggalkan semua Ka'bah. Kita ini jangan cuma 2 ini. Apa jawaban Ibnu Abbas? Orang yang lebih baik dari engkau hanya mengusapnya. Lalu dia bacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terhadap teladan kata Allah. Langsung Muawiyah langsung turun langsung sadar nih. Sadaqta, kau benar. Nah, itu. Maka ibu-ibu, dalam masalah ibadah ini, apalagi ibadah haji umrah ini, Bu ya, banyak sifatnya simbolik. Kenapa harus lari-lari? Ya, kenapa hanya lari-lari 50 meter, Ustaz? Kenapa nggak sekali biar cepat selesai? Lah memang begitu syariat. Jangan bilang masuk akal nggak sih? Jangan. Kenapa harus turun naik, Safa Marwah? Kenapa nggak lurus-lurus aja sih? Atau 1 putaran kan cukup. Kenapa harus 7 sih? Nggak ada akal-akalan di sini. Lihat Ibnu Hajar mengatakan, dalam masalah ini Anda harus tunduk kepada syariat. Sami'na wa ata'na. Ya, jangan sampai sana, Ustaz, waduh, Ka'bah lagi padat. Gimana kalau kita sa'i dulu? Kan sa'i kosong tuh. Ternyata baru sampai sa'i, padat juga Ustaz. Kita cukur aja dulu, itu barbar shop lagi kosong. Ya, hancur agama ini, Pak, kalau pakai akal-akalan begini. Pokoknya kalau ibadah ya, kenapa harus 2 lembar ini, Ustaz? Kenapa nggak 3 lembar? Kan kalau nggak pakai celana dalam, ISIS ya, gimana gitu. Udahlah Pak, pasrah mawon pokoknya. Ya, kenapa harus dilarang wangi-wangian, Ustaz? Kan bukankah ini bagus kalau wangi-wangian? Ya pokoknya pasrah mawon gitu loh. Itulah akidah, kaidah, undang-undangnya beragama. Sekali, saya pakai bahasa ini. Undang-undang beragama. Sami'na. Ya Bu ya? Habis ini gak ada yang bertanya Pak Marwan. Kenapa? Enggak. Nah ini Bapak Ibu. Baik. Nah ini yang akan kita bahas. Langsung saya to the point ya. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Marwan, saya mungkin tidak bahas secara keseluruhan. Langsung ke tata caranya saja ya. Mana ini? Di halaman berapa ya? Tawaf sa'inya. Atau ihram, dari ihram. Atau keutamaan umrah dulu Bu. Baik, halaman 26. Keutamaan umrah. Iya. Keutamaan. Boleh saya sambil minum, Ibu? Mohon maaf. Hah? Boleh? Yang hangat, Mas. Kita lihat Bapak Ibu, kenapa ini keutamaan kita bahas? Karena ini kata para ulama, manusia itu tabiatnya semangat melakukan sesuatu kalau dia tahu keutamaannya. Makanya Ibu ada keutamaan salat, keutamaan umrah, keutamaan sedekah. Dan keutamaan ini sifatnya perkara gaib, karena itu harus dipakai dalil. Ya Bu ya. Ibu kalau ada yang mengatakan keutamaan amal ini, amalannya akan begini-begini. Ibu tanya, mana enggak? Ada enggak dalilnya? Karena bukan menurut kita, keutamaan itu perkara gaib, pahala kan. Kalau dia melakukan tawaf, kata Nabi, pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Ini bukan luar biasa ini. Harus berdasarkan dalil. Karena ini perkara gaib yang harus kita sandarkan kepada dalil. Nah ibu-ibu, supaya semangat. Apa keutamaan umrah? Ini dia. Pertama ini yang kalau cukup 1 saja ini luar biasa. Bu. Yaitu apa? Meleburkan dosa. Kenapa menggunakan kata melebur? Karena Nabi memperumpamakan umrah itu seperti api yang membersihkan karat yang ada di besi. Ya, kata Nabi SAW, perhatikan di situ. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, fa innahuma yanfiyanil faqr wadz-dzunuba. Karena keduanya haji dan umrah, di sini ada kata tabi'u, iringilah. Apa maknanya iringilah? Artinya kalau haji dulu umrah lagi, umrah haji lagi. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya bolehnya kita berulang-ulang umrah. Tahun ini berangkat, besok tahun lagi berangkat lagi. Karena ada orang yang mengatakan gak usah ngapain umrah, mending kita ngasih fakir miskin. Itu juga keliru Bu.
Kalau dia menyelesaikan hak-haknya orang miskin, lalu dia ingin selalu berumrah karena ingin dihapuskan dosanya, jangan dilarang. Ya, ada orang tiap tahun umroh, gak apa-apa. Tapi mungkin dia sudah keluarin zakatnya, dia mungkin hak-hak orang lain, keluarganya, dia tanggung semua sudah selesai, dan dia ada ke lapangan umroh, jangan dilarang. Karena dia ingin rindu. Karena itu dulu para salaf ada yang 40 kali haji, Bu. Ada yang 30 kali haji. Saya baru 19 kali. Ada yang Masya Allah, Ibu, luar biasa mereka. Ya, karena mereka ini pahalanya. Tuh. Iringilah haji dan umroh, haji dan umroh, haji dan umroh. Ya, insya Allah sekarang November, berangkat lagi nanti tahun depan Ibu ya. Ya, insya Allah. Ya, pakai Amartur lagi dong ya. Ya, boleh pakai travel lain, yang penting daftarnya di Amartur ya. Nah Ibu ini tabiu apa Ibu? Menghilangkan al-kir itu adalah kayak api, Bu, pernah lihat pandai besi mengikir, menghanguskan. Dan Ibu, Nabi SAW menggunakan karat pada besi karena biasanya, saya minum juga nggak apa-apa. Karena karat pada besi itu susah dihilangkan. Ya nggak, Bu? Ya, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan haji dan umrah ini membersihkan dosa itu luar biasa, Ibu. Sampai-sampai khusus haji ya, haji dulu. Kata para ulama, ada perbedaan pendapat. Apakah haji menghapuskan dosa besar dan dosa kecil? Ya, ada khilaf ulama. Sebagian ulama, dan ini yang saya setuju, bahwasanya haji itu bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar. Kalau sholat kan hanya dosa kecil. Kata Nabi, sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya, haji, umrah ke umrah berikutnya. Apalagi puasa Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa selama bukan dosa besar. Ya. Tapi kalau haji ada khilaf ulama. Ya, karena ada hadis mengatakan siapa yang pulang haji seperti baru lahir dari ibunya. Itu haji tapi ya Bu, kalau umrah, nah maka keutamannya menghapus dosa seperti melelehnya karatan yang ada pada besi. Subhanallah Ibu. Artinya dosa-dosa yang lama, yang sudah berkarat, yang mungkin Ibu nun sewu, Bapak-bapak sekalian, Bu, siapa sih di antara kita yang waktu SMA nggak punya dosa? Ibu-ibu kan ya, disuruh salat sama gurunya, mens mulu kan. Ya. Kata gurunya, tiap kali sholat mens mulu, Neng. Iya kan? Kalau bapak-bapak apa, bapak-bapak apa dosanya Pak? Ya itu mungkin sholat subuhnya lewat. Siapa di antara kita yang sudah tulang tahun, aduh, Ibu umrah bisa menghapuskannya ya Rob. Ibu ya, alangkah indahnya Bu, Masya Allah, Allah kasih kesempatan pulang dari umrah nanti Ibu, Allah bersihkan kita semuanya. Sehingga Ibu, Masya Allah, kalau Allah Ta'ala menjemput nyawa kita, kita husnul khatimah insya Allah Ta'ala. Maka Ibu bersungguh-sungguhlah melaksanakan ibadah yang sangat besar ini. Karena lihat tuh keutamaannya menghapus dosa Ibu, subhanallah. Kata para ulama, seandainya keutamaannya cuma satu ini, ya cukup bagi kita untuk termotivasi untuk melaksanakan umrah. Karena keutamaan yang sangat agung ini. Ibu ya. Baik. Ya, apalagi keutamaan. Oh ini, menghilangkan kefakiran Ibu, subhanallah. Ini manfaat duniawi ini, bukan ukhrawi saja. Ya, maka ibu-ibu subhanallah, saya banyak mengenal orang rajin umrah. Ada orang yang saya kenal tiap tahun umrah sama saya iktikaf. Tiap tahun iktikaf, Bu. Dan selalu sama keluarganya. Anak istrinya. Subhanallah Ibu. Masya Allah ya, lihat. Enggak pernah berkurang. Saya bilang, enggak bangkrut. Enggak, malah bertambah Ustaz. Maka ibu-ibu subhanallah ya, ini manfaat dunia Ibu bahwa sekarang membayar umrah. Tapi insya Allah tidak akan dibangkrutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diantaranya menghapus kemiskinan. Ya, insya Allah. Jadi apa yang Ibu keluarkan harta Ibu, Bapak sekalian untuk berangkat ini, insya Allah Ibu tidak akan kemana-mana. Allah akan lipat gandakan, bahkan Allah hapuskan kemiskinan. Ini janji. Nah, yang penting berumrah dengan benar, itu dia. Kalau umrahnya umrah pencitraan ya itu tuh. Biasanya kalau udah mau pemilu ya umrah di mana-mana. Baik. Kemudian diantaranya Bapak Ibu jihad para wanita tuh Bu. Kata Nabi, kalian ada jihad yang tidak ada peperangan, enggak senjata. Apa itu? Al-hajju wal umrah tuh Bu. Ini jihadnya Bu bagi wanita Ibu ya. Karena wanita itu berat Bu, karena haji, tawaf, apalagi sekarang Ibu. Saya itu berangkat umrah waktu pandemi, saya berangkat umrah Bu. Saya merasakan apa itu kalau ditampung di satu tempat gak boleh keluar?
Oh karantina ya Bu ya. Berangkat ke sana saya 5 hari karantina di Hotel Medina Bu. Apa nggak sedih Bu? Orang azan kita nggak boleh keluar. Jangankan keluar hotel, keluar kamarnya nggak boleh. Karena harus dikasih gelang. Kalau kena bisa 2.000 real apa di 10.000 real kalau nggak salah. Nggak boleh Bu. Aduh, 1 minggu nggak ngapain di hotel Bu. Dan waktu itu saya tanya, hanya orang Indonesia yang karantina Bu. Nggak tahu ya, Malaysia, oh kami tak di karantina katanya. Oh macam gitu Pak Cik. Iya, kamu nggak ada karantina, langsung aja pulang semua hotel. Saya nggak tahu kenapa sih orang Indonesia begitu-begitu amat Bu ya. Ya, dan termasuk vaksin meningitis, hanya orang Indonesia yang ada meningitisnya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah dihapuskan ya oleh Saudi, tapi saya nggak tahu Indonesia belum mungkin. Oh belum ya? Oh, ada apa sih negeri kita yang tercinta ya? Kemudian pulang lagi Bu, saya karantina lagi Bu. Karantina 5 hari. Tapi terus saya kena COVID, saya 15 hari Bu karantina. Banyakan karantinanya, saya di karantina 20 hari, umurnya cuma 9 hari. Aduh. Nah Ibu, alhamdulillah kemudian berangkat lagi, kapan tuh ya, langsung haji. Ramadan dulu, itikaf, terus haji. Kemudian bulan Syawal. Tahun ini saya udah 5 kali umrah. Dan Ibu, saya mendapati padatnya luar biasa. Dulu tahun-tahun sebelumnya ada season. Oktober, November itu biasanya tidak terlalu, tapi ini kemarin Oktober Bu, wow Bu, kayak hajian Bu, luar biasa. Sekarang ini apalagi sekarang November udah masuk musim dingin, oh angin apa, cuacanya tuh sejuk sekali Bu, enak sekali. Ya, apalagi di Medina enak banget Bu ya. Tapi bagi yang ayah anda yang ibu, kalau subuh itu kayaknya pakai jaket, ya karena dingin cuacanya. Ini enak Bu, beribadah enak, kalau yang mau puasa juga enak. Malamnya panjang, siangnya pendek, itu kalau musim dingin. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza Jalla, ya hendaknya butuh persiapan fisik ya. Ya, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk sholat, ini harus jihad nih, ya, jihad. Kemudian Ibu, di sini ada 4 orang yang meninggal dunia dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Ayo niat Bu meninggal di sana. Bu niat doang nggak apa-apa kamu? Niat nggak apa-apa ya? Nah, kata Nabi, siapa yang ingin meninggal di Medina, hendaklah dia meninggal di Medina. Kenapa? Karena aku akan memberi syafaat di hari kiamat. Ayo Bapak, berniat Pak. Gak ada yang mau. Bisnis siapa yang jalanin Ustadznya. Jadi saya pernah Ibu meninggal jamaah haji umroh saya. Di samping saya, tapi tidak meninggal, saya pakai ihram. Rupanya dia punya ada penyakit apa gitu. Nah sampai di Mekah, sebelum masuk Mekah dia pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit. Dia sudah berihram dan besoknya meninggal. Dan ketika dimakamkan pakai ihram Ibu. Karena Nabi mengatakan jangan kafani orang yang berihram. Karena Allah Ta'ala akan bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah dan berihram. Bayangkan Bu, kalau nanti Ibu meninggal dalam keadaan umrah Bu, ya, Allah akan catat pahalanya Ibu berumrah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Ya, tapi bukan berarti jangan menyepelekan kesehatan. Kalau begitu Ustaz, kita nggak usah makan aja pokoknya awalnya. Itu sih bukan itu. Jangan mencari ya. Juga habis itu kan kemana ibunya? Tawaf terus Ustaz, pengen meninggal lagi nih. Iya, iya. Iya. Kemudian sini halaman selanjutnya. Oh tamu Allah tadi Bu. Maka Ibu nih lihat Bu. Karena tamu, lihat halaman nomor 6. Kalau dia minta, dia akan dikasih. Bu, Bapak Ibu sekalian, ini kelemahan kita orang Indonesia. Tak pandai berdoa dan tak hafal banyak doa. Karena macam mana? Karena di Indonesia kita selalu minta didoakan sama Tuan Guru. Amin aja, karena ketika kita harus berdoa masing-masing speechless. Aduh. Sampai ada katanya orang berdoa, dia dengar orang berdoa, ini kisah salaf ya. Ada orang doa bagus doanya. Dia dengerin aja, dia bilang, ya Rabbi, aku berdoa sama dengan doanya dia tadi. Idem ya. Nah maka ibu-ibu, nih pengalaman saya puluhan tahun sebagai pembimbing Bu. Orang Indonesia itu selalu butuh pemandu doa. Padahal sebetulnya ya Bu, jangan terlalu bergantung. Karena doa itu kan sifatnya pribadi. Leres mboten Pak? Nah iya dong. Masa doa Rabbana atina aja dibimbing Rabbana atina. Rabbana atina nggak hafal. Ya, sampai di lagu-lagu ini masalahnya. Dan itu cukup mengganggu Bu, Pak. Mengganggunya apa? Mengganggu orang Indonesia kalau sudah 30 orang
tawaf itu Bu, pakai komando begitu, udah deh orang lain kayak terganggu. Alhamdulillah sekarang pakai ini semua ya. Apa itu? Ya ada ini, jadi nggak terlalu teriak-teriak. Oh dulu Bu, Rabbana atina fid dunya, 50 orang kor begitu Bu, udah. Hasanah. Nah itu hasanahnya di ini ya. Dan itu kayak senyum-senyum bangga kalau gitu ya. Nah, sampai beberapa hari yang lalu viral ya, beberapa bulan yang lalu viral ya. Ada orang Arab takjub, loh ini baru pemandangan aneh katanya. Ya, orang Indonesia apa begitu. Karena doa yang baik Ibu adalah doa yang diucapkan dengan lisan tapi hati ikut merenungkan apa itu doa yang paling top Bu. Jangan Ibu baca, apalagi baca. Saya pernah mendengar Ibu, Bapak doa orang India kalau nggak salah. Dia membaca Latinnya, panjang pendeknya pemanggilannya salah. Apa itu? Innallah hamuhi tumbilka. Wah, apa kata? Hamuhi. Oh, maksudnya innallah muhitum bil kafirin. Innallah. Orang India kan innallah ya. Innallah hamuhi tumbilka. Saya ingat apa kok ada doa hamuhi tumbilka. Oh, ternyata innallaha muhitum bil kafirin itu ya. Nah, karena dia baca Latinnya. Nah, maka Ibu, ini kelemahan terbesar kita orang Indonesia. Di samping ada kelebihan terbesarnya. Apa kelebihan terbesarnya jamaah Indonesia? Paling disiplin, paling rajin, jam 3 udah ke masjid, baca Quran, berdoa. Tapi itu Bu, kalau nggak ada ustadznya dia nggak bisa tawaf. Ustaz, tawaf dong, nggak bisa dong. Atau kalau nggak ada bukunya dia nggak bisa tawaf, ketinggalan bukunya nggak bisa tawaf. Nah Bapak Ibu, ini ya banyak-banyak sekarang banyak menghafal doa. Karena doa yang paling top itu doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang paling top, namanya permintaan Bu. Allah yang ngajarin, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, rabbi zidni ilman. Wa qur rabbirhamhuma. Allah yang ngajarin semua Bu. Pakai itu Bu, itu yang manjur tuh Bu. Allah suka di doa dengan yang diajarkan. Kan Allah yang ngajarin, minta seperti ini kan. Apalagi yang diajarkan Nabi SAW. Atau yang direkomendasikan Nabi. Ada nih Bu. Nabi pernah mendengar ada orang berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Al-mannan. Ya badi as-samawati wal ard. Ya dhal jalali wal ikram. Ya hayyu. Ya qayyum. Lalu dia minta tuh. Jadi pengantarnya ini. Apa kata Nabi? Orang ini berdoa. Laqad da'allah bi'ismil azam. Yang dengan apabila doa ini dipakai, Allah akan pasti berikan. Allah akan idza du'iya bihi ajaba. Kalau dia diseru dengan ini, Allah akan menjawab. Kalau dia diminta dengan ini, Allah akan kasih. Pakai ini Bu. Karena Nabi yang rekomendasi. Ada lagi Bu, Nabi pernah mendengar orang berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir li dzunubi jami'an. Kata Nabi, ghufirallahu, Allah ampuni dia. Pakai yang doa-doa begini Bu. Nah di sini ada Ustaz ya doa-doanya. Halaman berapa ini? Kumpulan doa-doanya. Oh banyak. Halaman berapa? Oh banyak ini. Doa yang umum Ustaz maksud saya. Ketika tawaf. Tata cara sholat jenazah. Coba ada yang bisa bantu Bu. Di mana tuh doa-doa yang umum? Nampaknya di buku yang lain mungkin ya. Oh ini ada, Masya Allah. Ya ini Bu. Ya. Nah, saya pernah Ustadz Marwan, saya pernah ada jamaah haji, dia berdoa lama sekali. Pak, kita pulang belum selesai Ustadz. Emang ada doa selesai? Ini belum. Rupanya saya dikasih doanya. Di situ buku ada kertas baca ya Razak 7.707 kali. Ya Latifu 4.000, saya lupa ya. Ayat kursi 4.000 ribuan semua ke atas. Nah Ibu, wallahu alam, yang terbaik adalah doa yang diajarkan Nabi. Ya, nah ini makanya berdoa Ibu, ya. Doa yang umum-umum saja, namun bukan berarti kita tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh. Tapi jangan semua bahasa Indonesia, bahasa Arab dulu. Pengantarnya pakai bismillah alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban. Allahumma lakal hamdu, ada petunjuknya itu. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawat. Puji-pujian kepada Allah. Kemudian baca salawat seperti salawat ketika kita bertasyahud, kemudian barulah kita minta. Minta bahasa Indonesia boleh, tapi tentu Bapak Ibu yang pakai bahasa Arab yang lebih afdal. Ya.
Nah, baik ibu-ibu, selanjutnya. Nah, pahala yang diraih dari ibadah umrah sesuai dengan kadar kepayahan dan besarnya dana yang dikeluarkan. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, ajruki biqadri nasibiki wa nafaqatuki. Kata Nabi SAW, pahalamu sebanding dengan pengorbananmu, ibu. Ya, jadi ibu-ibu, subhanallah, kita ini banyak berkorban. Uang ibadah umrah itu melibatkan harta, jasmani dan rohani. Ibadah yang lengkap, ibu. Jasmaninya ada, tawaf sa'i. Ruhaninya ada, ibadah hatinya ada. Kita bertawakal, sabar, ikhlas. Dan ibadah hartanya ada. Jadi mengumpulkan semua. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, subhanallah, Nabi katakan mulai dari Cengkareng besok, bahkan bukan mulai ibu keluar dari rumah, itu Argo sudah jalan. Ibu perjalanan ini penuh letih. Ini transit pesawatnya, Mas. Wow, masya Allah, Bu. Saya berangkat umroh ini nggak pernah, jarang direct. Wah, ini ada untungnya nggak antum ini? Kok direct mahal kan ini? Pesawatnya apa? Saudi ya. Wow, masya Allah. Saya suka sekali Saudi karena ada musolanya di belakang tuh. Maka ibu-ibu, bapak-bapak usahakan berdiri kalau salat wajib ya. Jam berapa take off-nya? Jam 1 dini hari. Berarti akan sholat duhur, akan sholat subuh di atas pesawat. Sangat dianjurkan, sangat penting ibu bapak berdiri sholat. Nabi nggak pernah sholat duduk untuk sholat wajib ya. Beliau berhenti dulu karena itu pakai onta. Kalau pesawat nggak bisa suruh berhenti, mas berhenti dong. Tapi alhamdulillah Saudi tahu betul ini, hanya maskap, dan itu kayaknya ada 11 seat itu atau 12 seat dia bongkar demi untuk sholat. Bayangkan ini, mati lagi. Harus berhenti di sini kali ya? Hah? Oh, masya Allah, bagus banget ibu. Iya, bagus banget ibu. Saya berangkat jarang pakai SP karena mahal. Kemarin saya naik Emirates. Oh, 8 jam di Dubai, Bu. Kita kayak orang, aduh ya Allah. Pulangnya 4 jam di Dubai. Nah, itulah ya. Kemudian pernah juga naik Ittihad. Kalau Ittihad di Abu Dhabi. Ya. Nah, pernah juga naik ini Oman Air. Nah, semua transit. Bahkan pernah juga naik Sri Lanka. Sri Lanka Air. Apa namanya itu? Ya, ya Sri Lanka Air. Yang ibu, masya Allah, pramugarinya kelihatan udelnya. Yang India kan? Saya bilang sama saya jangan pakai lagi ini, akhi. Waduh, kita mau umroh lihat udel. Ya, karena pakai India kan? Nah, itu jadi kita mau umroh. Nah itu bolak-balik. Aduh ya Allah, kita istighfar aja terus astagfirullah, tapi astagfirullah begini. Aduh, ya. Maka Bapak Ibu, subhanallah, ini direct bagus banget Saudi itu. Maka ibu nanti bawa apa? Nanti gantian sholat subuh di musola ya. Musola itu kira-kira ada bisa buat 6 orang. 5-6 orang. Sholat 2 rakaat, masya Allah ibu. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat duduk untuk sholat wajib. Kecuali kalau sakit ya. Tapi kalau sehat enggak. Nah kita di pesawat, saya sering sholat berdiri bu. Di pesawat lain saya ditegur sama pramugaranya, nggak boleh. Ya udah, habis itu saya sholat duduk. Ya habis gimana? Terus alhamdulillah kalau Saudi ya, dan tapi harganya mahal sekali. Ya. Jadi apresiasi Amar Tur bu, pakai ibu dikasih yang terbaik. Hotelnya di mana? Hotelnya di Concord, oh bagus itu, lurus. Kemudian di Mekah Al-Masa. Oh, bagus banget semua bu. Ya, Al-Masa mah masya Allah. Ya, itu Al-Masa ibu ya, tidak mengenal penutupan. Saya kemarin di dekat di belakangnya Hotel Hyatt ya. Cuman kalau waktu-waktu sholat 5 menit 10 menit sebelum sholat udah ditutup, kita harus muter jauh. Beda dengan yang arah jet ini, nampaknya nggak pernah penutupan karena langsung naik ke atas jembatan itu. Ya, jadi ibu mau azan baru berangkat, insya Allah selalu bisa masuk masjid. Tapi kalau di tempat lain sudah ditutup. Ya, alhamdulillah. Tapi jangan habis itu sholat azan terus berangkat ke masjid ya. Nyesel saya nyampein ya. Ya. Taib, maka ibu-ibu, pahala kita sebanding dengan apa yang kita capeknya dan juga berapa biaya yang kita keluarkan ya. Baik ibu. Rukun. Nah, baik. Sekarang rukun umroh. Umroh itu bu, rukun. Ada yang namanya rukun. Apa bedanya rukun dengan
Syarat Bu, kalau syarat itu sebelum amalan itu seperti wudhu, ya, menghadap kiblat. Nah kalau umroh syaratnya apa ya? Muslim, ya. Kemudian ya, kita nggak perlu bahas ya. Semua ini insya Allah memenuhi syarat semua ya Bu ya. Ya. Nah yang penting adalah rukun. Rukun itu apa Bu? Pokoknya ibadah, tiangnya agama, tiangnya ibadah itu. Yang kalau ditinggalkan, baik lupa ataupun sengaja, batal ibadah itu. Itu namanya rukun. Ya. Kemudian ada yang namanya istilah wajib. Wajib ini Bu, di bawahnya rukun. Kalau kita mengerjakannya karena lupa, maka bayar dam. Ya, tapi tidak membatalkan pahala kita. Tidak membatalkan ibadah kita. Itu bedanya Bu ya. Jadi ini yang rukun saja, ini yang dulu pelajarin. Baik, ada berapa rukun umroh? Ya. Masya Allah, semua mic yang saya pakai baterai cepat habis. Ini suara saya padahal lagi parom. Bagaimana kalau ya. Baik Ibu, rukun umroh ada 4 di sini Bu. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ingat ya Ibu ya. Kita ulang bersama-sama anak-anak. Apa rukun umroh? Ihram, sa'i, tawaf, tahallul. Nah, itu rukunnya. Yang kalau Ibu tidak melakukannya, batal umrohnya. Ya rasanya sih nggak batal. Ya rasanya susah untuk meninggalkannya ya. Karena ada pembimbing, ada grup ya. Iya. Apa yang pertama Bu? Berihram. Apa itu berihram? Bukan pakai ihram. Itu aja kayaknya. Oh Alhamdulillah ada kesempatan minum teh. Ibu mohon maaf, yang sudah, ya, jangan yang sudah umroh ya nanti ria. Yang sama sekali belum pernah umroh angkat tangan Bapak Ibu supaya penjelasannya. 1, 2, 3. Oh 80% ya. 90% malah ya. Berarti penjelasannya agak sedikit detail kalau begitu ya. Ya. Benar nih, belum pernah umroh. Umur segini baru umroh Bu. Kemana aja? Oh, Masya Allah Ibu ya. Ada hikmahnya Bu ya tentu ya. Semoga ini menjadi umroh terbaik bagi Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Ihram dengan pakai ihram bedakan. Ya. Ada orang Indonesia kalau sudah pakai ihram udah kayaknya udah belum Bu, itu baru pakai. Dan kita dibolehkan memakai kain ihram sebelum di mikot. Ya, sebetulnya yang sunnah di mikotnya, cuman kan memang berat kalau semuanya di mikot. Ribuan orang mikot di Madinah. Ini ke Madinah dulu kan? Ya, jadi mikotnya dari Zulhulaifah. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, berihram itu artinya mengucapkan kalimat yang menunjukkan masuknya kita dalam ibadah. Ya, di sini disebutkan ihram itu berniat masuk ke dalam ibadah dengan ucapan tertentu. Ya. Ibarat takbiratul ihram Bu. Nah, itu juga rukunnya sholat kan. Orang yang hanya mengangkat tangan terus diam aja lalu dia bersedekap itu sholatnya nggak sah. Dia harus mengucapkan Allah walaupun pelan, Allahu Akbar. Harus diucapkan. Makanya sebagian orang Bu kalau masbuk saya lihat imamnya sedang ruku langsung dia angkat tangan langsung ruku, dia nggak mengucapkan, nah, maka nggak sah. Yang ada pun mengangkat tangannya hukumnya sunnah, tapi yang rukun adalah mengucapkan. Jadi kalau Allahu Akbar langsung dia begini nggak apa-apa, tidak mempengaruhi, tapi dia meninggalkan sunnah. Nah berpakaian ihram juga Bu, ya berpakaiannya ya hukumnya wajib, bukan rukun. Jadi kalau ada orang berniat labbaik Allahumma umratan tapi pakai baju begini, boleh atau tidak? Boleh. Ya karena dia meninggalkan rukun. Tapi kalau terpaksa ya, misalnya saya pernah Ibu, Pak Marwan, saya tertinggal apakah dulu waktu itu haji ya. Saya harus menginap di Bahrain 2 malam. Ya, sehingga ketika saya masuk ke Mekah itu sudah tanggal 7 Zulhijjah. Dan tidak boleh pakai ihram. Karena sudah close date. Sebetulnya seharusnya saya pulang ke Indonesia. Karena sudah closing date. Penerbangan itu 5 Zulhijjah sudah tidak boleh lagi masuk. Akhirnya saya dirubah menjadi waktu itu oleh travel, saya masuk sendirian. Tapi tidak boleh pakai ihram. Nah, maka saya di atas pesawat tapi saya mohon maaf, saya memiripkan ini
Tidak pakai celana dalam, tidak pakai baju dalam, hanya dua ini. Dan saya berniat di atas pesawat ketika melewati Yalamlam, labbaik Allahumma hajjan atau umrotan waktu itu. Nah, tapi bayar dam. Nah, jadi bedakan ya Bu ya. Nah, kalau mengucapkannya itu rukun. Ya, mengucapkannya rukun. Jadi kalau ibu tiba-tiba langsung datang tawaf aja, nggak mengucapkan, maka ini tidak sah umrohnya. Nah, makanya Bapak Ibu pastikan nanti ketika nanti di Zulhulaifah mengucapkan kalimat ini. Dan sangat mudah dan ringkas. Semuanya ikut Pak saya. Labbaik Allahumma umratan. Semuanya. Labbaik Allahumma umratan. Ibu-ibu yang paling semangat. Bawa Bapak kemana sih? Ya. Coba Bapak dulu Pak. Labbaik Allahumma umratan. Ibu-ibu, labbaik Allahumma umratan. Nah, jangan lupa mengucapkan itu Bu. Kalau tidak mengucapkan, tidak sah umrahnya. Batal umrahnya Bu. Ya. Labbaika Allahumma umratan. Ya. Kalau ada yang membadalkan keluarganya, bagi yang sudah pernah umroh, dia ingin menggantikan keluarganya yang sudah meninggal. Harus sudah meninggal ya Bapak Ibu. Dulu pernah ada ibu-ibu. Ustadz, bagaimana cara membadalkan suami yang mau umrohkan? Oh iya Bu, saya kasih tahu caranya. Terus saya bilang, sudah lama meninggalnya Bu suami. Belum Ustaz, ada di Indonesia. Oh, gak boleh Bu. Ibu mendoain suami cepat mati kalau begini. Dia karena cinta sama suaminya. Orang-orang mungkin badal-badal, saya juga pengen badalin suami. Harus meninggal atau ada uzur yang tidak mungkin dia berangkat lagi umroh karena sakit parah dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ada badal beda. Tinggal mengucapkan badalan. Baik, kemudian tawaf. Kemudian tawafnya 7 kali, kemudian sa'i juga berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian terakhir adalah bercukur ya. Ini yang paling penting Bu ya, Bapak-bapak. Siap cukur gundul Pak? Nah, didoain 3 kali nih Pak. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, rahmatilah yang botak. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan yang tidak botak dong? Enggak, yang botak 3 kali baru yang tidak botak. Mau didoain 3 kali apa sekali Pak? 3 kali insya Allah. Siap botak Pak ya? Nah, ini botak yang ibadah Pak. Bukan yang hukuman ya. Kalau di Indonesia botak itu dianggap hukuman. Dan itu pernah di pesantren dulu ada syekh dari Arab. Kan namanya dulu masih pakai hukuman. Saya masih pesantren tahun 80-an. Nah, Masya Allah ini habis umrah santri-santri. Lah ya syekh ini mu'aqab. Ini yang sudah habis dihukum. Waduh. Nah hingga apa? Di Indonesia orang kalau botak Bu. Seolah-olah habis dihukum. Padahal Bu. Umrah itu syiarnya adalah botak Bu. Makanya orang Arab kadang-kadang ketemu kita di bandara pulang mau umrah. Umrah ya, tapi kok masih gondrong. Aneh, bing ajaib. Umrah tapi gondrong. Karena syiar ibarat orang sarjana tapi nggak diwisuda. Ya, siap botak Pak? Siap, alhamdulillah. Pahalanya banyak sekali Pak. Insya Allah. Karena ini kemuliaan dan Nabi mencontohkannya. Ini lihat nih, walaupun Bu tidak botak juga sah, cuman kurang pahalanya. Baik. Kemarin saya juga begitu, Pak. Kenapa nggak botak? Saya ada meeting Ustaz loh. Kenapa harus matang meeting? Gak enak sama klien katanya nanti. Loh, gak enak sama Allah atau gak enak sama klien? Akhirnya saya ini besoknya dia botak, tapi sudah pakai ini. Kenapa? Dipaksa sama istrinya. Mas, udah mampung di sini kok ini. Kok iya? Iya, istri yang nyuruh Ustaz katanya. Bukannya biasanya istri jarang melarang suami botak, enggak, justru istri yang. Nah, tapi setelah dia sudah tahallul sedikit, akhirnya dia botak. Baik, Bapak Ibu, adapun wajibnya umroh ini ada beberapa. Satu, berihram dari miqat. Nah, ini. Kalau tadi berihram, kalau ini berihram dari miqat, harus dari tempatnya. Tidak boleh melewati miqat terus kita berihram. Ya, atau sebelumnya dulu ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik, ya Imam, boleh nggak saya bermikot dari Masjid Nabawi? Oh jangan, kan cuma beda beberapa kilo. Iya, dulu yang lebih baik dari kamu bermikot di sana. Ya, nah ini, jadi tidak boleh harus di tempat mikotnya. Karena itu Bapak Ibu, ya mikot yang di Madinah ini, Masya Allah, mikot yang banyak disukai oleh para ulama. Kenapa? Jauhnya jarak antara mikot dengan Mekah. Sehingga kita banyak bertalbiyah, banyak berdoa, ya. Ini pakai apa? Ini kereta cepat atau pakai ini?
Oh, ya. Kalau pakai bus Bu enak Bu, pembimbing bisa ceramah, bisa ngasih nasihat, bisa ini. Tapi kalau pakai kereta, ya gitu sendiri-sendiri. Ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga ya. Tayyib, Bapak Ibu. Dan berihram dari mikot, kemudian menggundul rambut dan memangkasnya. Ya. Ya. Kemudian yaitu cuma kemudian ada tiganya biasanya adalah Bu, ini mungkin kurang di sini adalah tidak boleh melanggar larangan ihram, itu wajibnya. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan tiga ini, yaitu berihram dari mikot atau tahallul, tidak menggundung rambutnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak atau melanggar larangan-larangan ihram, maka ini akan dikenakan denda atau dam. Kemudian ada sunnah-sunnahnya. Baik Ibu, kita masuk ke ihramnya dulu. Di mana ini Ustaz? Oke. Halaman 36 ya. Jadi Ibu, tanggal berapa Ustaz jamaah kita ini meninggalkan Madinah menuju umroh? Penting karena ibu-ibu harus menyesuaikan dengan jadwal haid. Tanggal berapa? Berangkat dari Madinah ke Mekah. 24 November. 24 November. Perhatikan Bu, catat itu tanggalnya ya. Ibu-ibu yang punya jadwal haid, karena ibu berangkat cuma 9 hari. Ya, dan jadwal kalau jadwal dan dari 24 November sampai di Mekah, mungkin di Mekah berapa hari? 3 hari ya. 4 hari. Biasanya jadwal haid lebih dari 4 hari. Maka coba ibu konsultasikan. Sayang kalau ibu misalnya, makanya sebagian ulama membolehkan menggunakan obat-obatan karena kalau dikhawatirkan tinggalnya di Mekah akan memberi madarat, harus ada mahramnya, harus menambah biaya lagi, harus beli tiket lagi, sayang. Maka ibu-ibu tanggal 24 November usahakan ya bukan usahakan ya. Coba perhatikan jadwalnya dan konsultasi ke dokter ahli. Ya. Ya, karena umroh hanya 12 jam saja ya. 12 jam. Jadi mulai dari kita mikot mungkin jam 3 sore, selesai jam 2 malam. Atau jam 11 malam. Jam 12 udah selesai. Atau jam 2 lah. Ya. Maka ibu perhatikan itu hari apa itu? Tanggal 24-nya. Ya memang kalau jamaah umroh itu kadang-kadang udah lupa hari tanggal semua ya. Rabu ya. Rabu, Kamis, berarti mereka Jumatan di Mekah. Wow, Jumatan di Mekah. Oh, rata-rata travel itu Jumatan di Medina Bu. Karena kalau Jumatan di Mekah mahal hotelnya karena weekend ya. Jumat itu pahalanya 100.000, jadi banyak orang-orang Arab yang dari mana-mana pengen umroh karena mereka libur, maka harga hotel naik. Oh, ada untungnya nggak antum ini ya? Itu udah pakai Saudi ya, Jumatan lagi di Mekah. Coba dilihat travel-travel Bu. Biasanya saya jarang sekali sholat Jumat di Mekah. Biasanya sholat Jumat di Madinah. Karena relatif lebih murah hotelnya dibanding dengan di Mekah. Nah ibu-ibu tolong ya, Rabu itu pagi itu sudah mulai melakukan persiapan umroh. Dengan cara apa? Membersihkan, ini sunnah-sunnahnya ya. Pertama kita melakukan pembersihan diri Bu. Ya. Apa itu? Mandi. Nah, ini sunnah saja ya. Mandi, kemudian kata Allah waliyaqdi tasafatahum, hendaklah membersihkan kotoran-kotorannya. Apa itu Bu? Kuku dipotong, kemudian Bapak Ibu rambut-rambut yang memang disunahkan untuk dicukur, kita cukur. Yang disunahkan untuk dicukur ya. Kemudian sesudah mandi kita boleh memakai wangi-wangian untuk di badan. Ya, bukan di kain ihram. Kain ihram nggak boleh dipakein pewangi. Ya, tapi di badan boleh. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala melumuri Nabi dengan wangi-wangian. Sampai-sampai disebutkan dalam perjalanan Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, Aisyah melihat bagaimana rambut Nabi berkilauan karena pengaruh dari minyak wangi itu. Jadi kalau sudah selesai manasik masih ada pengaruh wanginya, itu tidak apa-apa. Itu malah bagus tuh Bu ya. Nah, maka ibu-ibu, bapak, pada saat nanti selesai mandi, pada hari Rabu itu ya, kita paginya, ini persiapan umroh sebetulnya, ahsannya semuanya di mikot. Cuman para ulama membolehkan sebelum sampai di mikot. Kalau semua mandi di tempat mikot, Bu, waduh, itu bisa 3 jam di situ karena ribuan orang mikot. Ya, makanya biasanya kita sudah pakai ihram, kemudian sudah mandi, sudah bersih badan, sampai di Bir Ali,
Kita tinggal sholat dan berniat. Ya, nah maka boleh kita persiapkan Bu ya di hotel, ibu-ibu mandi. Bagi yang haid apa boleh buat, ternyata qaddarallah ternyata tetap haid, ibu tetap ikuti semuanya ya. Tetap mandi, ikuti prosesnya. Yang membedakannya hanya sampai di Mekah tidak ikut tawaf. Ya, menunggu dulu di hotel sampai bersihnya, sucinya dari haidnya, baru dia bisa tawaf dan sa'i. Ya, kemudian setelah mandi itu Bu, Bapak Ibu, setelah mandi kita bersih-bersih, pakai wangi-wangian tadi ya. Tapi ingat bahwa Bapak boleh sewangi-wanginya. Tapi kalau ibu wangi hanya untuk hidungnya sendiri. Jangan sampai kebalik kayak orang Indonesia Bu ya. Kondangan baru 50 meter udah, oh ibu itu datang, kenapa wanginya kecium gitu ya. Nah ini Bu ya, sederhana aja Bu. Yang penting tidak hanya wangi kita saja. Baik Pak, sekarang itu kita pakai ihram ya. Nah, sebetulnya pakai ihramnya di Bir Ali, tapi kita boleh pakai ihram sebelum sampai di sana. Baik Bapak Ibu, antum atau saya yang ya. Harus 2 helai ya Pak. Tidak boleh ada helai ketiga. Ada dijual, maka ini kesalahpahaman. Orang Indonesia itu membeli celana dalam yang tidak berjahit karena keliru dalam mengartikan tidak berjahit. Ini kesalah kaprah yang sangat luar biasa. Sehingga semua yang berjahit tidak boleh. Arloji berjahit, tas berjahit. Yang dimaksud Nabi tidak pernah menyebut berjahit. Ini hanya ungkapan para ulama. Nabi menyebutkan nama pakaiannya. Jangan ada yang pakai kamis, jangan ada yang pakai sirwal, jangan ada pakai thawb itu. Dan kalau dipakai membentuk badan. Itu yang tidak boleh. Nah, itu celana dalam membentuk badan atau tidak? Membentuk badan tidak boleh walaupun tidak berjahit. Nah, itu keliru. Hanya 2 ini Pak ya. Nah, siap Bapak Ibu? Bapak, siap Bapak? Oke Pak ya, hanya 2 helai Pak ya. Sekali lagi ya. Skring Ustadz, boleh nggak